Bass sama drum. Kontrabas ya. Gitar, harmonika. Budaya mah biasanya bete kalau lama-lama didengerin. Terkesannya tuh norak, kayak jadul gitu ya. Iya. Dianggap kuno sama mereka. Terlalu kuno yang dimakannya orang-orang tua-tua. Kampungan mungkin ya. Jawa Barat merupakan wilayah yang mempunyai beragam jenis alat musik tradisional. Tetapi keberadaan alat musik tersebut dinyatakan hampir punah. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran tatanan sosial, baik ekonomi, politik, dan budaya, termasuk di dalamnya kesenian tradisional, yaitu alat musik. Globalisasi mau nggak mau terjadi ya, dan masuknya begitu deras ya. Nah ini kalau globalisasi tidak diimbangi dengan menghadirkan yang tradisi, ini bisa terjadi bahwa yang global itu adalah milik kita, tradisi kita gitu. Kita harus mendidik bahwa mereka ini berasal dari kebudayaan tertentu di Indonesia yang banyak itu. Dan menurut saya kan itu perlu ya. Jadi kalau di Jawa Barat ya harus dikenalkan pada tradisi Sunda. Fenomena ini terjadi karena generasi muda cenderung lebih meminati unsur modern dalam segala kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam kegiatan bermusiknya. Dari sekian banyak alat musik yang dinyatakan keberadaannya sudah hampir punah, karinding merupakan alat musik yang keberadaannya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Aktivitas karinding ini mulai bergeliat lagi tepatnya pada tahun 2008 di sebuah tempat yang disebut Common Room. Common Room adalah tempat berkumpulnya pelaku seni atau komunitas seni di Bandung. Common Room juga yang merupakan tempat berkumpulnya grup musik Karinding Attack dan juga merupakan tempat berkumpul grup-grup karinding lain untuk bergelar konser karinding yang disebut kekar atau kelas karinding. Fenomena ini tidak lepas dari kemunculan sebuah grup musik underground, yaitu Karinding Attack. Karinding Attack merupakan sebuah grup musik non-tradisional yang dianggap sukses melahirkan kembali karinding sebagai alat musik tradisional yang diminati saat ini. Saya bersama teman-teman di komunitas death metal Bandung suka bikin acara festival death metal tahunan yang namanya Bandung Death Fest. Di acara metal tersebut kita coba memasukkan unsur-unsur kesenian lokal. Seiring perjalanan
kita juga apruk-aprukan, banyak bertemu dengan sesepuh-sesepuh mungkin yang si Sundaan lah, yang belajar Sundaan, sampai ketemu dengan seorang Mbah Olot dan Giri Kerencengnya. Karining Attack sendiri malah lahir juga seperti Accident mungkin dah. Kita mah resep cinta, mungkin cinta resep mainkan banyak yang ngona. Terus kesininya, oh iya mas sekarang udah jadi band serius gitu, harus bikin suatu band, konsep band tapi yang instrumennya bambu semua, ya Karining, ada celempung dan lain sebagainya. Kita coba bikin lagu dari sana mah. Salah satu contoh bahwa Karining sudah menjamur ke kalangan remaja adalah Karpat. Karpat merupakan grup musik Karining yang terbentuk di sebuah sekolah. Karpat juga merupakan salah satu eskul di SMK 4 Bandung dan sampai sekarang anggotanya masih eksis dan membentuk grup baru. Musik Karining itu kan musik tradisional dan kita juga ngebantu para sesepuh musik Sunda untuk mengembangi lagi musik Karining, dia memperkenalkan lagi ke publik bahwa inilah musik Karining. Inspirasi dari Karpat sendiri, dari Karining Attack ya termasuk grup yang kita pandang lah, kita jadi contoh. Kalau diperhatikan mas sekarang ya banyak grup-grup Karining, grup bambu gaya Karining Attack. Soalnya apa? Sebelumnya tidak ada referensi mungkin tentang masih mainkan Karining teh yang terekam, yang terdokumentasikan dengan baik dan masif gitu. Sebelumnya tidak ada, walaupun ada lah, tapi Karining ya sebagai lipstick saja. Ya itu positif nilainya. Kalau yang asing ya, yang global itu diterima oleh yang tradisi. Nah, sekarang masalahnya kita harus menghitung antara yang tradisi dengan yang global. Sekarang anak ini bertolak dari mana? Dari global atau dari tradisi? Ketika bicara seni tradisi dan seni modern, itu di mata anak muda atau notabene kalau ngomongin tradisi itu sesuatu yang second class, sesuatu yang kampungan, sesuatu yang nukar itulah di mata anak muda teh. Dan alhamdulillah ketika bikin band bambu Karining Attack, lahirlah ratusan lebih, bahkan sekarang band-band Karining gitu, band-band bambu lah yang mainin menurut gayanya masing-masing. Kalau tidak diimbangi dengan musik tradisi ya, itu nanti bisa ya, menganggap bahwa musik itu adalah musik mereka, bukan musik bangsa lain. Nah sekarang kalau di kota, anak-anak kota itu justru yang global ini mengambil yang tradisi, ya. Jadi yang diubah itu yang modernnya, ya. Ini ada terbalik, ya. Kalau di pedesaan bertolak dari tradisi, berubah karena masuknya yang asing, sedangkan di kota justru kebudayaan global yang kita anggap milik kita itu ya, diubah oleh yang tradisi. Ya kalau si Karining Attack sendiri berkolaborasi dengan siapapun kita
lakonan, mau dengan musik pop, mau dengan jazz, mau dengan yang metal, mau dengan tradisional manapun gitu, maksudnya lintas negara gitu, kita jabanin saja. Yang penting mah ini harus menjadi sesuatu, menjadi karya, karena kita ada karya, karena karya kita. Masalahnya apakah yang asing itu mengubah tidak yang tradisi, nah itu dipakai untuk kesenian globalnya. Kalau kita hanya memainkan yang kita unggul, atau maksudnya jauh ketinggalan, kita perbandingan ada instrumen yang sama serupa tapi tak sama, yang dari besi mirip-mirip kariding, Josh Hart dari Tibet. Orang-orang Tibet saja aki-akinya ada nama grupnya Bugota. Beliau-beliau, mereka bisa bawa ke lagu Linkin Park. Iya, karena di kota pasti begitu. Nah itu dipakai untuk kesenian globalnya. Ini yang terjadi seperti itu, sehingga itu bisa salah paham karena estetikanya bertolak dari estetika modern Barat. Ya. Lalu melihat karinding misalnya itu sebagai instrumen aja yang mengeluarkan bunyi yang harus disesuaikan dengan bunyi-bunyi musik modern. Seharusnya kan tidak begitu. Karinding itu aslinya apa? Ya. Musikalitasnya gimana? Jangan-jangan berbeda dengan musik modern. Mungkin ini slendro hanya 5 nada, ini kan 7 nada, ya kan? Nah, bagaimana 5 nada itu bisa menerima yang 7 nada, misalnya seperti itu. Ketika ada orang yang mengkritisi, teman-teman yang mengkritisi, mas sudah tukar ini, mangga teh silakan saja. Tapi kita hanya memaknainya ya ini sesuatu yang telah ada diwariskan oleh leluhur kita, menyerek gitu keneh gitu. Ya, harus bisa berkontribusi pada kehidupan saat ini apa dengan karya. Ya namanya betul hanya alat sih, hanya alat. Yang bedanya dengan gitar, apa bedanya dengan bass, apa bedanya dengan piano gitu. Apa bedanya dengan biola, sarua wae gitu. Malah ya dengan yang simple ini apa ya, kontribusi apa yang bisa disumbangkan terhadap kehidupan saat ini. Kalau saya secara pribadi ya mainkan saja gitu apa yang ingin saya mainkan. Yang penting mah Karinding tidak mengandung lemak babi, jadi bebas-bebas saja, tidak haram gitu. Ini kan buat berkesenian, kecuali taranjang di tengah jalan itu melanggar norma yang ada gitu. Cuman Karinding bebaskan saja, yang tidak boleh itu main Karinding. Kalau menurut saya dicolokkan karena mata batu itu nggak menang. Kalau ada cewek lewat misalnya Karinding dicolokkan karena bujurna, itu yang tidak baik gitu. Kalau Karinding buat minimal bisa menghibur diri, syukur-syukur bisa menghibur orang lain, ya alhamdulillah. Karinding tidak bisa dipastikan awal mula kemunculannya. Di Jawa Barat sendiri, konon Karinding digunakan oleh nenek moyang sebagai penghibur diri ketika menunggui ladang. Karinding juga konon digunakan para pemuda untuk memikat gadis pujaannya. Rame lakon Karinding, jadi keluarga Karinding yang sangat buhun, yang sangat kuno itu ditemukan di Filipina. Ya, dari penggalian di fase Neolitikum stadium keempat. Artinya sudah buhun banget gitu. Jadi sebelum zaman logam barangkali kalau Neolitikum itu. Iya kan, fase Neolitikum itu. Nah, bandingkan dengan 400 atau 600 tahun yang lalu di sini. Rasanya kita bangsa yang terlambat kan. Kalau bandingkan dengan awalnya ditemukan itu diprediksi asal usulnya 4000 tahun atau 5 milenium yang lalu, terus kita baru kenal 600 tahun yang lalu barangnya kan, rasanya naif ya kan.
Jadi saya nggak percaya dengan itu, kecuali kalau memang itu hanya istilah karinding, ya kan? Karena orang Tasik itu mengatakannya kareng, berarti bukan karinding gitu. Orang yang karinding bambu disebut kareng di Tasik kayak gitu. Itu menurut catatannya Japkens, peneliti Belanda dan etnomusikolog dari Belanda itu, ya. Nah, rinding itu bahasa orang Jawa membahasakan karinding. Jadi tapi konstruksinya berbeda. Kalau rinding di Jawa itu pakai tali. Kalau di kita mah kan dipukul ya. Nah, di sana rinding itu pakai tali. Kuriding di Banjarmasin atau saga-saga di suku Batak kan begitu. Jadi kan barangnya sama gitu. Satu keluarga, hanya bedanya yang pakai tali dan yang dipukul. Nah, tapi yang paling tua itu kayaknya yang dipetik, yang dari Filipina itu. Bagaimanapun juga sejarahnya dan awal kemunculannya, alat musik ini adalah titipan karuhun yang harus dilestarikan. Kita sebagai generasi muda harus berperan aktif dalam ikut serta melestarikan warisan ini. Seperti yang dilakukan oleh Endang Sugriwa atau Abah Olot, master karinding dari Parakan Muncang. Ketika orang lain sudah mulai meninggalkan kesenian tradisional, Abah Olot dengan tekun meyakini bahwa suatu hari nanti karinding ini akan menjadi alat musik yang keberadaannya diakui. Diajar ketambahan nama nyuarakan tim budak kene lah dari tahun dapat diajar kita tahu tidak mungkin kan di 2004 teh abang ada mang ngawitan diajar ada masalah ini buah abah dengan ngaca bantang ayahna enak masuk bisa karinding sebabnya generasi karinding teh kurang kadang-kadang bakal lulus ya bakalnya kamu itu kumane itu mah ya abah teh ampi eta kana amanah teh batu diajarkeun baca diajarkeun karinding dan ieu karinding lantaran abah ngarasa cuma hanya boga rasa tanggung jawab dari kita kudu ulah leungit nya abah teh dapat hiji kalian sapuat-puatna ka itu mah sapoena menang sabaraha hiji mah abah teh bisa teh apa teh dibagi-bagikeun supaya bisa nyokokeun deui ku masyarakat. Nah, karena ku dekat sama abah heula kebaturan di kampung yang bagi kampung ada yang ngariung sama teh Mbak udah ngajar karinding belajar main karinding belum bawa jalan-jalan kita panari jelema main biasa di mulut kamu luasnya apa terus saya beja tambah mengajar karinding gitu ya rame bersama Bandung baca ngirim dia penjajakan gitu wah kenapa buat senang tradisional karinding nah itu untuk pameran ya kan pameran awal ngirim di Bandung mah tetap karena pameran menjelabat ya Pajaya ini Om karena paling baru dah pamer apa kadang-kadang ada wah pameran tapi kena buka acara pameran apa kirim kadang-kadang Pajaya nih Om di Bandung terus biasa aja di Bandung kan terus ada sangat ya ada gas mana bantuan ramekeun Pajaya Om di Bandung terus saya gas mana ke luar negeri yang hanya keluar anak hari ini urang demo sama kita negara Kanada, Amerika kemana? Anak hari ini dia bekerja di Amerika. Nah, bagi yang belajar hari ini dan ada mata ternyata ada ngajaga penggunaan jangan leungit deui di hari ini. Nah, itu apa teh itu ngaramai di hari ini teh barudak teh seolah-olah ente berlomba-lomba dengan grup berbeda kan dia bawa apa jangan tapi dia yang grup karinding karena dia kena naon nah dia apa kena kolaborasi kan kelas ayeuna kena naon
Nah cenah bang cek naon itu masalah teh abah teh ngajagana kami minta kejenuhan di dalam orang kejenuhan mengenai itu kadang-kadang kejenuhan batas marawas deh. Nah di kolaborasikan mah dan alat anu modern dijauhkeun bahasa aya nama. Nah jadi karingan mau akunah deui sauna bisa kayak tadi asup teh dihajar babas teh kembangkeun di kolaborasi orang Indonesia ame murah ame kejenuh urang di rumah Korea malah duh itu nanti alat yang tradisional ada dari kan modern itu digaulkeun jeung kain bisa tadi aja ame deuleum gitu. Jadi pandangan abah mah halus nah ya alatnya itu mah boleh lagi angalun hiji masih kuling hiji tenang hiji tapi hiji cara mereka ini kolaborasikan aya tuling aya naon kadang yang bisa digabungkan ieu sama tinggal kebutuhan berenang ada 6 bulan mendanah kebutuhan aja ada ieu gitu jadi apa teh ngerasa bangga we gitu bisa digaulkeun sekalian kan apa teh terlepas ieu mah kan ketabahan antara kiriganan urang buhun mau kudu bisa we kita ngajak urang ayeuna boga grup mah ya kebutuhanna nabuh teh ieu cenah naon kayak itu mah variasi suara oge tapi anggar diajar ketabahan kiriganan buhun mah eta ciri khasna kariling di tuna apa urang ngadamel kariling nya umur alus teh ieu teh dijieun kariling teh 3 tahun 4 tahun 4 tahun cara bisa dikariling karena kalau kan pas bisa gitu belambil kariling dari guna setahun umur awis 3 tahun 4 tahun karingkeun setahun. Nah dari kira setahun dan suarana kurang kolosna umurna orang kene mah bisa menggoreng suarana tetap digoreng. Ya cara ukurannya tidak mengelam meteran uramo adanya uramo ya di jari cara ngameugana diketuk temu ditakol dia terus aya deui karining di luar daerah urang Kalimantan aya dunga mana dibalikeun kieu ieu dipetik eta dunga di eta dunga na mah dua di Kalimantan terus aya nu tali ka dieu pake benang sama di Bali namina genggong tah di Jawa aya namina rinding kami di betot seperti Bali di genggong tah ciri khas di urang mah kieu ciri khas di urang sudah mah ditakol terus ieu bagian ieuna bagian cara mukulna ieu milarian nadana di dieu nadana tah ieu gitaran soran tadi dina jarum pejat ucing namina teh jarum tapi buntut bisa tah ieu suarana teh dieu pemieu mah nyata bagian milarian ada saya alat pukul dah kieu teh jangkung urang mah jangkung bagi depan dipukul itu tuh ditakol situ dan maripis mah eta mah dikit-dikit eta kan tawel dunga urang sira mah kieu ciri khasna di jangkung ieu na mah dipukul ge diketuk tuh takol itu cek dongeng cek riwayat kalau cek ngadongeng ka abah teh kapungkur mah karina sediang teh ka sawah ka ladang gitu bari nungguan paren terkonek kami tek tanen lah istilahna teh cenah sok saung teh nangap karinding nangap nabeuh karinding pas ngeliling sawah nyabari jalan-jalan nagaleng di saung berenang keur ngahibur anjeunna ulah kejenuhan teuing terus kaduana dan karinding teh soran teh bisa ngusir hama labur gitu
sama berit simut teh labur ku ngadang sore karinding kayak gitu. Mengusir hama itu karena memang orangnya hadir di kebun itu atau di ladang itu ya kan, sambil memang tujuannya mengusir hama ya, ya. Atau karena memang hamanya itu takut karena bunyi karindingnya gitu. Jadi belum ada riset yang menentukan persoalan itu ya kan ya. Jadi nah mari kita sortir dulu atau jelaskan dulu yang disebut hama itu yang mana ya kan? Hama serangga kah, kayak wereng atau belalang, atau hama yang sifatnya berkaki empat, bukan berkaki multi, tikus misalnya. Kalau untuk tikus barangkali saya setuju karena saya pernah mencoba frekuensi mana dari satu oktav itu yang punya respon terhadap tikus. Jadi bukan terhadap serangga. Kalau sama serangga kan saya bingung, ini dia pergi karena gerakan tangan saya atau karena bunyi, ya kan? Gitu. Karinding itu kalau mau diangkat ya, itu ada dua kemungkinan. Pertama, karinding hanya dilihat sebagai sesuatu yang eksotik, yang baru ditempelkan untuk kepentingan modernnya ya. Tapi juga bisa kita bertolak dari seni karinding itu sendiri, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kebutuhan orang modern dengan musikalitas modern. Kalau menurut saya yang lebih baik ini, karena ini nanti akan memperkaya, akan memperbarui musik dunia. Tidak hanya nonnya tongkrong batogen atau cek bahasa Sunda nama mau membuka, terus harus bisa ngigelan jeung ngigelkeun zaman. Sana musik tradisional atau musik etnik warisan buhun dari semua suku di Nusantara ini sangat kaya dan potensial sekali untuk dieksplor menjadi bahan inspirasi dan bahan untuk karya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, memperlakukan alat musik tradisional, khususnya karinding, sebagai warisan karuhun yang sakral sesuai orisinalitasnya, ataukah memperlakukannya sebagai alat musik biasa? Tentu kedua sikap tersebut menentukan karinding ke depannya. Intinya adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut untuk tetap menjaga dan tetap melestarikan sekaligus berinovasi sebebas mungkin dan berkreasi seperti dahulu para karuhun menciptakan karinding.